di tanggal 23 Zulqa'dah. Kita manfaatkan waktu sejenak untuk saling mengingatkan, saling menasihati sampai terbitnya matahari, sampai syuruk. Mengingat tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, sekitar 2 pekan lagi, atau tidak cukup ya. Sebagaimana kita ketahui semua, bahwasanya Zulhijjah ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Keutamaan bulan-bulan haram saya kira kita semua sudah ketahui. Dan secara khusus bulan Zulhijjah ini, sebagaimana dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Syahra 'aidin la yanqusani." Ada 2 bulan yang termasuk Aid. Maksudnya di sini ada 2 lebaran. La yanqusani, yang tidak kurang. Apa itu? Ramadan wa Dzulhijjah. Ramadan dan Dzulhijjah. Ya, walaupun kenyataannya Idul Fitri kan di bulan Syawal ya, 1 Syawal, tapi dianggap bagian dari Ramadan. Kalau Dzulhijjah sendiri ada Idul Adha di dalamnya. Tapi maksud hadis ini jangan sekalian tidak menyoroti hari lebarannya saja. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah fahadha syahru kulluhu min awwalihi ila akhirihi aidun min a'yadi ahli Islam. Bahwa 2 bulan ini, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, adalah dari awal sampai akhir semuanya adalah Id bagi umat Islam, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zain ibnul Munir. Berbicara tentang Zulhijjah, jamaah sekalian, secara khusus di 10 awalnya, 10 awal daripada Zulhijjah itu sangat banyak. Kalau kita mau lihat dalil-dalil tentang keutamaannya, itu sangat banyak. Kalau di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan di sini, kalau menurut Ibnu Abbas, turjumanul Quran, sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan bahwa ayyamin ma'dudat di sini adalah ayyamul ashar, 10 awal bulan Zulhijjah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan malam-malam yang 10. Kalau menurut Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan malam 10 di sini adalah hiya ashrul adha li ijma'il hujjah min ahli tafsiri alaihi. Berdasarkan kesepakatan ahli tafsir, layalin ashar di sini adalah malam Idul Adha, malam Idul Adha. Itu dari Al-Quran. Belum lagi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu sangat banyak keutamaan beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Kita bacakan diantaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin
al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidaklah amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di hari-hari tersebut. Maksudnya adalah ayyamul ashar, 10 awal Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga melebihi keutamaan berjihad fi sabilillah? Ya. Jihad fi sabilillah jamaah sekalian, kita tahu keutamaannya, sangat banyak. Telah mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Juga keutamaannya melebihi berjihad di jalan Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali kalau orang yang berjihad tadi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang keluar dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan tidak kembali lagi. Artinya dia sudah syahid. Nah, kalau seperti itu berarti jihadnya lebih afdal. Tapi sekedar pergi jihad kemudian kembali masih selamat dengan hartanya, maka keutamaan beramal di 10 awal Zulhijjah itu masih afdal. Kalau di dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal." Tidaklah suatu amalan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zamu ajra, dan lebih mulia pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashril adha, kecuali amalan yang diamalkan di 10 hari 10 hari Dzulhijjah. Kalau dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan." Bahwa pimpinannya bulan-bulan itu adalah Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan, dan yang paling dihormati adalah Dzulhijjah. Yang paling dihormati adalah Dzulhijjah. Ya. Kalau dalam hadis Jabir disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar." Bahwa hari-hari yang paling afdal di dunia ini adalah ayyamul ashar, 10 awal Zulhijjah. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian dalil-dalil kalau kita mau bacakan, ya banyak sekali. Tapi di sini ada pertanyaan, hal ashri Dzulhijjah afdal min ashri Ramadhanil akhir? Mana yang paling afdal kira-kira? 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Ya, kan biasanya juga kita dengar ya, mubalik penceramah menyebutkan hari-hari yang paling afdal itu adalah 10 akhir Ramadan. Ya, kita dengar lagi 10 awal Zulhijjah, banyak keutamanya. Terus bagaimana? Mana yang paling afdal antara keduanya? Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwa as-shawab an yuqal, yang benar kita katakan adalah layalil ashril akhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. Malam-malamnya 10 akhir Ramadan itu lebih afdal daripada malam-malamnya 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Inna fiha Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar untuk malamnya. Makanya kita katakan malam-malamnya lebih afdal. Wa ayyam ashri Dzulhijjah afdal min ayyami ashri Ramadan. Sedangkan hari-harinya untuk 10 awal Zulhijjah itu lebih afdal daripada hari-hari Ramadan, 10 akhir Ramadan. Kenapa? Li'anna fiha yaumut tarwiyah wa yaumu arafah wa yaumun nahar. Karena di 10 awal Zulhijjah itu ada hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah itu 8 Zulhijjah. Kemudian ada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan ada hari Yaumun Nahar,
hari menyembelih, yaitu 10 Zulhijjah. Bahkan jamaah sekalian dilakukan oleh Allah, kalau kita lihat Zulhijjah dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada bulan yang terkumpul di dalamnya semua ibadah kecuali bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah kalau kita mau lihat semua amalan ada di dalamnya. Mulai dari sholat, mulai dari puasa, ada puasa di dalamnya. Ada zakat, ya. Kalau zakat kan sepanjang tahun. Ya. Kalau kita berbicara tentang sedekah, secara khusus di bulan Zulhijjah kan ada kurban. Kurban intinya adalah bersedekah. Kemudian di dalamnya juga ada haji, yang ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, tidak ada haji di bulan-bulan yang lain. Hanya ada di bulan Zulhijjah saja. Ya, berangkatnya mungkin bisa. Syawal kita berangkat, Zulqa'dah kita berangkat, tapi pelaksanaannya hanya di bulan Zulhijjah. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Ya, kita sebutkan secara ringkas saja. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah siyam hadihi al-ayyam, berpuasa di hari-hari tersebut. Ya, khususnya jamaah sekalian, atau secara umum, semua bulan Zulhijjah itu kaidahnya ya. Semua bulan Zulhijjah itu kita disunnahkan untuk berpuasa, kecuali 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Karena tanggal 10 memang hari yang diharamkan berpuasa, ya, pas kita Idul Adha, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Itu dilarang berpuasa di situ. Sehingga secara umum semuanya disunnahkan kecuali yang 4 hari tadi. Mulai dari awal sampai akhir kecuali 4 hari tadi. Dan yang paling afdol untuk puasa adalah tanggal 9. Tanggal 9. Kenapa? Karena bertepatan dengan hari Arafah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya, dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Wa yaumu Asyura, dan hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa ya? 10 Muharram. Iya. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan setiap 3 hari setiap bulannya, awwal itsnaini min syahrin wal khamis, awwal itsnaini min asy-syahr wal khamis. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Senin Kamis. Nah, itu secara umum puasa-puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis Hafsah ada arba lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hari yang tidak dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa puasa di dalamnya. Asyura, kemudian wal asyr, 10 awal Zulhijjah, kemudian wa thalathata ayyam min kulli syahr, 3 kali dalam sebulan. Ya, yang biasa kita sebut sebagai ayyam al-bid, 13, 14, 15 ya. Kemudian wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum al-ghadah. Ini salat duha. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 13, 14, 15, sedangkan tanggal 13 itu bertepatan dengan hari Tasyrik, bertepatan dengan hari Tasyrik. Maka kita katakan, secara khusus di bulan Zulhijjah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa di tanggal 13-nya itu. Ya. Sehingga jamaah sekalian, dipahami hadis ini sebetulnya memang afdolnya 13, 14, 15 setiap bulannya puasa. Tapi tidak harus. Boleh di tanggal yang lain. Ya, boleh di awal bulan 3 hari itu, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Tapi afdolnya adalah di pertengahan jika tidak bertepatan dengan hari-hari yang dilarang berpuasa. Nah, itu jamaah sekalian.
Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat juga para tabi'in berpuasa di 10 hari itu. Kemudian amalan yang lainnya adalah qiyam layaliha, menghidupkan malam-malamnya. Ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Menghidupkan setiap malam dari malam-malam Zulhijjah itu bagikan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini jamaah sekalian, sebuah riwayat yang dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wa amma qiyam layalil ashr fa mustahab. Adapun 10 awal Zulhijjah menghidupkan malam-malamnya itu tetap dianjurkan. Wa kana Sa'id bin Jubair, dan adalah Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, idza dakhala al-ashr ijtahada ijtihadan. Beliau kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, pokoknya beliau itu sudah fokus beribadah, hatta ma yakad yaqdir alaihi, sampai-sampai ya nampak beliau tidak mampu lagi saking semangatnya dalam beribadah. Amalan yang lain juga jamaah sekalian adalah kasratut tasbih wat tahlil wat takbir. Berzikir, memperbanyak zikir, terutama bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan bertakbir, mengucapkan Allahu akbar. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ma min ayyam a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi fihin al-amalu min hadhil ayyam al-ashri dzulhijjah fa aktsiru fihinna at-tahlil wat tasbih wat takbir wat tahmid. Ya, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, beramal soleh di dalamnya melainkan 10 awal Zulhijjah ini, maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Ya, terserah mau urutannya bagaimana, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Ini secara mutlak ya. Sejak kapan? Sejak masuknya Zulhijjah. Dan secara khusus di malam takbiran, ya, di malam takbir. Dan disinilah jamaah sekalian ada namanya takbir mutlak dan ada namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu kapan saja, ya. Tapi takbir muqayyad yang terikat itu sejak kapan? Sejak subuh tanggal 9 sebetulnya. Tanggal 9 hari Arafah kita sudah bertakbir sampai akhir hari tasyrik. Setiap setelah sholat. Ya, setiap setelah sholat. Hari tasyrik kalau tanggal 13 itu terakhir setelah asar. Ya, maghribnya sudah masuk tanggal 14, tidak bertakbir lagi di situ. Baik, jangan sekalian yang sama dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama, berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah. Apalagi amalan yang lain yang berkaitan dengan Zulhijjah, tentu amalan yang paling besar adalah berhaji. Ya. Berhaji ini jangan sekalian kalau saya mau bahas panjang sekali, dan sekira keutamaannya sebagaimana kita sering dengarkan bahwa man hajja hadzal baita, barang siapa yang berangkat haji di Ka'bah Baitullah, falam yarfuth, dan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali bagaikan dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Ya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Berhaji, haji mabrur itu ya, tidak ada balasannya melainkan surga. Nah, itu keutamaan umum tentang haji. Mungkin ada yang bertanya atau mengatakan jamaah sekalian, enggak usah bahas haji, kita ini kan bukan jamaah haji. Bukan seperti itu. Kita jamaah sekalian yang mungkin ya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sudah berangkat
pun itu bukan karena dirinya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Tidak. Orang berangkat haji itu jamaah sekalian, itu memang karena panggilan Allah. Kalau semua orang itu berangkat haji karena hartanya, maka sudah dari dulu orang-orang berharta itu sudah berangkat haji. Iya. Kalau orang berangkat haji itu karena jabatannya, mungkin semua pejabat sudah berangkat haji. Tapi tidak juga. Banyak yang berangkat haji tidak ada jabatannya. Banyak orang yang berangkat haji tidak ada hartanya. Ada. Saya waktu mahasiswa di sana, saya sering bincang-bincang sama jamaah haji. Ternyata orang-orang yang kita jamaah sekalian tidak sangka, ternyata mereka itu bisa berangkat haji. Orang yang mungkin kesehariannya kalau kacamata kita mungkin kerjaannya itu ya remeh, tapi ternyata bisa berangkat haji. Menunjukkan bahwa berangkat haji itu bukan karena materi. Jangan kaitkan haji itu dengan materi. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, kita yang mungkin belum dipanggil tahun ini, ya, maka perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita, ya, niat untuk berangkat haji. Paling tidak, kalau kita meninggal dunia dan belum bisa berangkat haji, itu sudah menjadi salah satu pahala bagi kita, yaitu pahala niat. Ya, bukankah niat itu jamaah sekalian sudah diganjar pahala? Ya, walaupun belum dikerjakan, niat saja itu sudah diganjar pahala. Beda dengan dosa jamaah sekalian. Dosa, ada orang yang berniat melakukan dosa, itu belum dicatat sebagai dosa sampai dia benar-benar melakukannya. Tapi untuk amalan kebaikan, baru diniatkan itu sudah didapatkan. Maka jangan kita pesimis, ya, sampai tidak mau berniat berangkat haji. Kalau disebutkan haji, biasa ada yang mengatakan, tidak usah nih cerita-cerita haji, kami ini tidak mampu berangkat. Tidak, bukan masalah itunya. Ya. Bisa jadi jamaah sekalian karena niat Anda untuk berangkat sangat besar, kemudian Allah mudahkan bagi Anda. Kalau memang dari sananya tidak ada niat, wah bagaimana bisa? Tapi niatkan dulu, niat dulu. Iya. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Terus apa yang kita lakukan kalau kita tidak berangkat haji? Paling tidak ada saudara-saudara kita yang berangkat haji, ya. Kita bisa pertama thalabud du'a minal hajj qabla safari. Kita meminta kepada saudara kita yang berangkat haji untuk mendoakan kita di sana. Kenapa? Karena dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Jamaah haji, begitu juga dengan jamaah umroh, itu adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil mereka dan mereka menjawab panggilan itu. Wasa'aluhu, dan mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, dan Allah memberikan permintaan mereka. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita ikutkan permintaan kita pada jamaah haji, pada jamaah umroh, karena mereka ketika meminta di sana itu akan dikabulkan. Nah, kalau dalam hadis Abu Hurairah disebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umroh itu adalah tamu Allah. Inda'auhu ajabahum. Jika mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Wa inistaghfaruhu, kalau mereka itu meminta ampun, ghafara lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Nah. Kemudian termasuk jamaah sekalian, karena jamaah haji kan itu selain ke Mekah, mereka juga ke Madinah. Ngapain ke Madinah? Menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara perkara yang juga kita dianjurkan adalah menitip salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini jamaah sekalian disebutkan ya oleh para ulama dari Yazid bin Abi Sa'id Al-Muhri. Beliau mengatakan
Qadimtu ala Umar bin Abdul Aziz. Saya pernah menemui Umar bin Abdul Aziz, ya, yang saat itu adalah khalifah, ya, di Syam. Falamma wadda'tuhu, ketika saya melepaskan beliau, maksudnya karena beliau mau berangkat haji, beliau mengatakan, innali ilaika hajah. Saya punya keperluan ini pada Anda. Apa itu? Idza ataital Madinah, jika Anda sampai di kota Madinah, satara qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda akan melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akrihu minni assalam, maka sampaikan salam saya kepada beliau. Ya. Dan ini jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama, ya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari perbuatan tersebut. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi, kemudian disebutkan oleh Ibnu Najjar, disebutkan juga oleh Ibnu Asakir, ya, dan Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, disebutkan semuanya. Menitip salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan Zulhijjah juga ada hari Arafah, ya. Hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah, di mana juga memiliki keutamaan khusus, ya, hari Arafah ini. Kalau di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha azza wa jal yubahi malaikatahu asyiyata Arafah, di ahli Arafah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan di hadapan malaikatnya para jamaah haji di padang Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unduru ila ibadi." Lihatlah wahai malaikat kepada hamba-hambaku, atauni syu'san gubra, mereka mendatangiku dengan berdebu, dengan pakaian yang lusuh, ya. Artinya hari Arafah adalah hari yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, untuk hari Arafah tidak ada hari yang Allah mengampuni hambanya lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Ya. Kata Nabi SAW, "Falam ara yauman aktsara atika minan nar min yaumi Arafah." Saya tidak melihat hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang paling banyak dari neraka itu melainkan hari Arafah. Ya, makanya jamaah haji sendiri itu wukuf sejak setelah zuhur, ba'da zuhur sampai maghrib, ya. Baru mereka berangkat ke Muzdalifah. Mereka fokus berdoa sampai sholat asar itu di jamak takdim dengan zuhur. Jadi zuhur asar itu langsung dikerjakan di jamak, kemudian setelah itu berdoa terus sampai menjelang maghrib. Ya. Itu bagi jamaah haji. Tapi kita jamaah sekalian, selain jamaah haji, apa yang kita lakukan? Ya. Pertama, untuk kita selain jamaah haji, kita disunahkan berpuasa tanggal itu, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, yang kita kenal dengan puasa Arafah, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanat allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Yang aku mengharap Allah menghapuskan dosa-dosa seorang yang berpuasa Arafah itu setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya. Pertanyaannya, dosa apa ini jamaah sekalian? Dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa besar itu diampuni dengan cara bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat pada hari itu dan juga berpuasa, ya, maka dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil semuanya diampuni. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga biasanya, kalau dosa setahun sebelumnya kan jelas, ya, karena sudah kita lakukan. Tapi bagaimana dengan setahun setelahnya? Dosanya belum kita lakukan.
Apakah maksudnya adalah 1 tahun ke depan ini boleh kita berbuat dosa karena sudah diampuni? Hah? Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya disebutkan oleh para ulama bahwa 1 tahun ke depan ini, jika ternyata kita melakukan sebuah dosa, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Ya. Bukan berarti membolehkan kita untuk berbuat dosa. Ya. Kemudian, di hari Arafah juga, kita disunahkan memperbanyak doa. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku panjatkan berserta para nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya, sekira sering kita dengarkan doa ini ya. Baik jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, terakhir amalan bulan Zulhijjah adalah kurban. Ya, sekira kurban ini ya kita sudah mulai mendaftar ya untuk kurban. Apa hukum kurban jemaah sekalian? Apa hukumnya kurban? Kurban ini diperselisihkan oleh ulama. Ulama Hanafiyah itu menganggap kurban itu wajib. Orang tidak kurban berdosa. Itu ulama Hanafiyah. Standarnya ulama Hanafiyah itu adalah orang yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakat, maka wajib juga berkurban. Itu Hanafiyah. Tapi 3 mazhab yang lain, Maliki, Hambali, Syafi'i, itu mengatakan sunnah. Dia tidak wajib, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang paling ditekankan. Sehingga meninggalkan orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kalau keutamaan-keutamaan kurban secara umum sangat banyak, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah, "Ma amila adamiyun min amal yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di hari An-Nahar 10 Zulhijjah melainkan menumpahkan darah, ihraqud dam. Ya, menumpahkan darah di sini adalah menyembelih. Kenapa? Li'annaha, karena hewan-hewan itu la ta'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa innad dam, dan sesungguhnya wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa' minal ardi. Sesungguhnya pahala itu akan diraih seseorang sebelum darah itu tumpah jatuh ke tanah. Ya. Artinya baru mau disembelih ya sudah dicatat pahalanya. Fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwa kalian dalam berkurban, ikhlaslah. Ya, karena kadang menjadi beban bagi sebagian orang, ini keluar lagi 2 juta. Iya. Tidak usah pikir itu jamaah sekalian. Iya. Itu semua dari Allah. Ya. Sedikit berkaitan dengan kurban jamaah sekalian. Kurban ini ada 2 macam ya. Ada kurban, tadi kita katakan hukumnya sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Sunnah kifayah jika dalam satu rumah ada 1 orang yang berkurban, maka gugur kesunnahan yang lainnya. Itu namanya sunnah kifayah. Ya. Kemudian ada namanya kurban wajib, bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika bernazar. Ada yang bernazar tahun itu, maka hukumnya wajib. Dia harus kerjakan. Dan konsekuensinya kurban sunnah, kurban wajib. Kurban sunnah itu masih boleh kita makan. Kita sebagai pekurbannya bisa kita makan. Tapi kurban wajib, kalau dia adalah kurban wajib, kurban nazar, itu harus disedekahkan semua. Tidak boleh kita ambil sedikit pun. Tidak boleh kita ambil.
Itu bedanya antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Ya. Pertanyaan juga yang sering ditanyakan, apa hukumnya mengorbankan orang yang sudah meninggal? Orang sudah meninggal, boleh tidak kita kurbankan? Ini ulama berbeda pendapat di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, itu mengatakan bahwa dilihat orang itu, ya, kalau orang lain kan bicara orang lain itu ada dua macam ya. Orang lain ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, berarti dipersyaratkan izinnya. Ya, kita punya sanak saudara, keluarga di tempat yang lain. Kalau kita mau kurban atas nama dia di sini misalnya, syaratnya adalah dia tahu dulu. Dia tahu, dia izinkan. Karena kalau dia tidak tahu, dia tidak izinkan, itu tidak sampai. Ya. Kenapa? Karena kurban ini butuh niat. Nah, kalau dia sendiri tidak berniat, kita kurbankan di sini, gimana caranya? Nah, itu. Oleh sebab itu, berkaitan dengan orang yang sudah meninggal, kalau dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa apakah sebelum dia meninggal ada wasiat atau tidak? Kalau ada wasiat, maka boleh dikurbankan. Kalau tidak ada wasiat, maka tidak bisa dikurbankan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi, boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Ya, dia belum berwasiat dulu, tapi kita mau kurbankan sekarang, boleh, tidak masalah. Ya. Cuma jamaah sekalian, kalau kurban atas nama orang lain dalam mazhab Syafi'i sendiri, itu juga sama dengan kurban wajib. Tidak boleh kita ambil sedikit pun, semuanya harus kita sedekahkan. Ya, kalau kurban atas nama orang lain. Kenapa? Karena kan kalau kita kurban atas nama orang lain, itu adalah haknya dia, bukan hak kita. Sehingga kalau kita mau ambil, harus seizin dia. Kalau diizinkan, silakan kita ambil. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa. Nah, kalau orangnya sudah meninggal, gimana caranya kita minta izin? Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, pokoknya kurban atas nama orang sudah meninggal, semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh ada sedikit pun yang kita makan atau keluarga kita yang memakan. Ya. Dan terakhir, jamaah sekalian, berkaitan juga dengan orang yang mau berkurban sekarang. Sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Di antara hal yang disunnahkan adalah tidak mencukur dan tidak memotong kuku bagi orang yang mau berkurban. Pekurbannya. Ya. Adapun keluarga daripada pekurban itu tidak masalah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kalian mau berkurban, maka tahanlah, jangan cukur bulu-bulunya dan jangan cukur rambutnya. Ya. Jangan cukur rambutnya dan jangan potong kukunya. Nah, ini larangan. Larangan ini hukumnya apa? Mayoritas ulama memandang ini hukumnya makruh. Tidak berdosa kalau ada yang potong rambut, ya, atau potong kuku, tidak berdosa. Tapi hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh itu artinya kalau ditinggalkan lebih baik. Tapi dalam mazhab Hambali ini adalah larangan, dan larangan hukum asalnya adalah haram. Ya, makanya status orang cukur rambut, potong kuku, ada ulama mengatakan makruh, ini mayoritas ulama, ada yang mengatakan haram. Jadi gimana sebaiknya? Sebaiknya tidak usah. Ya. Kalau kita tidak potong kuku, tidak cukur rambut, ya, kita lepas dari perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau ada hajat misalnya, ada kukunya yang sudah sudah panjang sekali, hitam pula, ya. Kan ini berkaitan lagi dengan ibadah yang lain. Misalnya sholat, kita sholat ini kan kita wudhu. Kalau misalnya kukunya panjang kemudian kotor dan air wudhu tidak masuk ke situ, maka kita katakan cukup dipotong saja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah yang lain. Nanti bisa tidak sah sholatnya nanti kalau seperti itu. Ya.
atau ada yang kesakitan harus dipotong, ya potong saja. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan saja untuk diskusi sisa waktunya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Masih ada 8 menit. Ya, silakan. Iya, silakan. Ada, silakan. Baik, persilakan. Perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Pak Abdullah Abu. Marhaban. Tapi Pak Ustaz tadi sempat disinggung mengenai haji. Haji, ya. Iya. Saya tidak melihat rukunnya, saya tidak melihat hajinya. Yang saya mau seperti Pak Ustaz begini. Haji itu, gelar haji itu adalah warisan dari kolonial Belanda. Jadi haji itu hanya ada di Indonesia, saya tahu. Dan saya memang soroti adalah mengenai orang yang sudah naik haji. Maka dari pesan beriloy, ini memang haji memang menerima. Haji memang sebelum naik Mekah, artinya perbaiki sifat-sifatmu dulu sebelum ke Mekah. Betul. Sekarang bagi Pak Ustaz, kenyataan di masyarakat banyak orang naik haji, setelah naik haji justru sifatnya semakin buruk, semakin sombong, malah di tingkat lebih tinggi korupsi, Ustaz. Di sifat jadi hajinya tidak diterima manusia. Di daerah Pak Ustaz, di daerah saya tidak sebut kabupatennya, di daerah-daerah itu terutama perempuan. Nah, itu perempuan Pak Ustaz haji A, tapi pakaiannya dia bangga-bangga misalnya, emasnya, rantainya, apa, bangga sekali saya. Padahal di Al-Quran sudah berlaku Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang membangga-banggakan dirinya. Saya tidak bagaimana pandangan Pak Ustaz haji seperti ini. Tapi kalau saya pribadi Pak Ustaz, haji ini seperti haji ini haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya minta pandangan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, memang secara umum tanda diterimanya amal ibadah seseorang itu adalah jika dia setelah melakukan ibadah menjadi lebih baik daripada sebelum melakukan ibadah. Ya, itu secara umum tanda-tanda. Ya. Oleh sebab itu, orang yang tanda diterimanya puasanya, ibadahnya di bulan Ramadan adalah dia yang keluar dari Ramadan menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Orang yang diterima amal ibadah sholatnya adalah yang jika dia setelah sholat lebih baik daripada sebelum sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, kan gitu. Tapi kenapa setelah sholat ternyata masih berbuat dosa? Kenapa keluar dari bulan Ramadan masih berbuat dosa? Sama tadi kaitannya dengan haji. Ya. Ada satu hal jamaah sekalian yang penting kita ketahui.
dalam ibadah ada namanya standar sahnya sebuah ibadah. Itu pertama. Yang menjadi tolak ukur kita secara duniawi mengukur apakah ibadah kita itu sah atau tidak. Ya. Makanya ada namanya rukun-rukun, ada namanya syarat-syarat, ada namanya pembatal-pembatal. Itu semua adalah standar di dunia ini untuk mengukur ibadah kita sah atau tidak. Wudhu kita kapan dikatakan sah? Kalau sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu. Begitu juga dengan sholat. Kalau rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, ya, tidak melakukan pembatal, kita sudah mengatakan sholat sah, sholat saya sah. Puasa juga begitu. Begitu juga dengan haji. Haji ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka hajinya dianggap sah. Kalau sudah dianggap sah, apakah ada kewajiban mengulangi? Tidak wajib diulangi. Itu ukurannya secara duniawi. Namun jamaah sekalian, di sisi Allah, ya, kita kan ini melakukan ibadah bukan sekedar sah tidaknya suatu ibadah. Kita ini melakukan suatu ibadah mengharapkan apa? Pahala. Mengharapkan pahala. Oleh sebab itu, ada orang yang amal ibadahnya sah, artinya tidak ada kewajiban mengulangi, tapi kosong dari pahala. Kosong dari pahala, Pak. Ya. Jangan sampai kita sudah sholat setiap hari rajin, ternyata cuma menggugurkan kewajiban saja. Pahala sholat kita, ya, sedikit atau malah tidak ada. Kenapa? Karena mungkin di dalam sholatnya tidak khusyuk, ya. Ya mungkin dari segi asah, ya sah. Tapi pahala yang kita harap, jangan sekalian. Makanya tadi berbicara tentang haji kan ada namanya haji mabrur. Ya. Hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, kan gitu. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, apakah semua orang yang berangkat haji itu mabrur hajinya? Tidak. Ya. Dilihat bagaimana dia sebelum berangkat, bagaimana dia berangkat, dan bagaimana dia pulang setelah haji. Itu semua dilihat jamaah sekalian. Ya. Kalau dia berangkat sendiri dengan uang korupsi, wah gimana caranya dia dikatakan haji mabrur? Iya, mungkin dari segi sah. Kalau terpenuhi rukun-rukunnya, tapi jangan harap mau jadi haji mabrur. Iya. Maka itu jamaah sekalian. Pertama yang harus kita bedakan, ya, bedakan antara sahnya ibadah dengan diterimanya atau mendapatkannya pahala. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengamalkan suatu ibadah itu tidak menjadikan orang suci dari namanya dosa. Itu juga harus kita pahami. Kita ini adalah manusia yang tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita bukan makhluk yang maksum, yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Sehingga terjadinya dosa, terjadinya kesalahan setelah melakukan ibadah itu adalah manusiawi. Itu adalah manusiawi. Yang luar biasa jamaah sekalian adalah ketika kita setelah melakukan kesalahan kita segera kembali bertobat. Ya. Kullu bani Adama khata'. Setiap anak cucu Adam manusia itu bersalah. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera bertobat. Ya. Jadi keliru juga zaman sekarang kalau kita pahami bahwa ya kalau sudah melakukan ibadah berarti kita akan suci dari dosa. Tidak bisa. Dan juga tidak bisa itu dijadikan sebagai alasan kalau begitu semua amalan kita itu tidak diterima. Tidak. Tapi bagaimana kita melakukan dosa itu? Apakah kita lakukan
dan tidak berhenti dari dosa itu, tidak meninggalkannya, tidak menyesalinya, ya, disitulah dilihat. Ya. Sekira itu berkaitan dengan masalah tadi. Masih ada aja Mas Ferry, silakan. Sudah terbit ya? Iya. Mungkin satu lagi. Dari Ibu? Tidak ada? Sama Ji? Baik, tidak ada lagi? Ya, karena sudah terbit, maka kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.